Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alwi Surya Bahtiar, Prodi Elektronika, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Jakarta Nasional. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan model bisnis kampas saya yang saya buat sebagai tugas kewirausahaan. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan penjelasan terhadap bisnis apa yang saya buat berdasarkan poin-poin yang memang telah dibuat oleh model kanvas. Jadi di dalam model kanvas, model kanvas ini ada beberapa poin yang memang menjadi poin-poin yang utama. Jadi mungkin yang saya buat ini dalam bisnis model kanvas ini yaitu ada 9 poin yang memang harus diperhatikan. Yaitu pertama customer segment, di mana customer segment ini adalah konsumen. Jadi target konsumen kita tuh siapa, terus kemudian seperti apa sih deskripsi konsumen yang akan kita tuju, terus kemudian bagaimana sih karakteristik mereka itu. Jadi sehingga ketika kita tahu beberapa poin tersebut akan mudah untuk kita menyasar si konsumen itu. Terus kemudian value proposition, di mana value proposition ini adalah solusi apa yang saya tawarkan khususnya kepada konsumen. Dan kemudian channels. Jadi yang ketiga ini channels, bagaimana cara agar value itu tersampaikan terhadap customer. Terus kemudian ada relationship, terus kemudian ada revenue stream, terus kemudian juga ada key activities, kemudian ada key research, kemudian key partnership, kemudian juga ada yang terakhir adalah cost structure. Jadi memang beberapa poin ini memang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Harus diperhatikan terlebih dahulu untuk membuat sebuah model bisnis kanvas ini. Jadi ketika saya ingin membangun sebuah bisnis, yaitu bisnis jasa servis elektronik alat rumah tangga. Kenapa saya memilih jasa servis elektronik? Karena memang sesuai dengan basic kemampuan saya, basic keilmuan saya, yaitu di teknik elektronika. Jadi saya setelah saya menyusun sesuai dengan model kanvas. Setelah menyusun model kanvas ini, ada beberapa memang poin yang perlu diperhatikan ketika membangun model kanvas ini. Kita tidak hanya langsung mengisi poin-poin itu tersebut, tapi kita juga harus melakukan survei dulu. Kita harus mengobservasi dulu pelanggan yang akan kita tuju, apakah memang ketika kita membuat bisnis jasa ini akan bermanfaat bagi orang lain, apakah dengan kita memberikan solusi terhadap pelanggan-pelanggan ini, apakah pelanggan tersebut akan menerima. Jadi beberapa poin itu yang memang saya perhatikan. Jadi saya di sini setelah memang sebelumnya saya sudah membahas beberapa poin dalam model kanvas ini, kemudian saya akan mempresentasikan, menjelaskan tentang bisnis yang saya akan buat. Jadi nanti slide-nya akan saya tampilkan di sini. Jadi teman-teman juga bisa lihat model bisnis kanvas yang saya buat, yaitu seperti ini. Jadi di sini ada beberapa template untuk bisnis model kanvas ini, yaitu bisnis model kanvas yang saya buat sesuai dengan pengetahuan saya, basic ilmu pengetahuan saya, yaitu di jasa servis elektronik alat rumah tangga. Jadi tadi sudah saya mention juga, sudah saya jelaskan beberapa poin yang ada di model bisnis kanvas ini. Jadi di sini sebenarnya tidak harus membacanya itu memang tidak harus teratur ya, tidak harus dari kiri dulu, terus kemudian dari kanan, terus kemudian dari bawah ataupun dari atas. Memang ada yang pertama ini yaitu customer segment, kemudian value proposition, terus kemudian channels, terus kemudian ada customer
relationship, terus kemudian ada revenue stream, terus ada juga ada key resources, terus kemudian kayak ada key activities, terus kemudian ada key partners, terus kemudian ada cost struktur. Jadi yang pertama saya akan coba jelaskan di bisnis model kanvas ini, yang pertama adalah customer segment. Jadi di mana bisnis jasa servis ini yaitu pasar saya yang saya tuju adalah ibu rumah tangga yang memiliki banyak alat elektronik, khususnya alat elektronik rumah tangga seperti mesin cuci, terus kemudian mixer, kemudian kulkas, setrika, terus kemudian oven juga, TV juga, radio, dan banyak hal yang lainnya. Terus di mana ada juga kemudian yang kedua ini adalah home industry, di mana home industry ini memang home industry yang memang memproduksi produknya menggunakan alat elektronik. Terus kemudian perkantoran yang terdapat alat elektronik. Jadi ada beberapa kantor, jelas mungkin ada, pasti ada yang namanya printer, terus kemudian ada mesin fax juga, terus kemudian ada dan masih banyak yang lainnya gitu. Jadi itu adalah beberapa customer segment yang coba saya tuju menjadi salah satu tujuan untuk bisnis servis elektronik alat rumah tangga. Terus kemudian itu ada value proposition. Value proposition ini sebenarnya solusi apa yang bisa ditawarkan gitu dengan bisnis service ini kepada customer segment tadi. Jadi yang pertama ini yaitu memberikan jasa perbaikan elektronik rumah tangga. Jadi di mana ketika ada alat rumah tangga atau yang tadi saya sebut juga home industry dan perkantoran memiliki masalah atau kerusakan terhadap elektronik tersebut, sehingga dalam bisnis ini saya mencoba menawarkan servis perbaikan. Terus kemudian poin keduanya memberikan garansi servis dalam jangka waktu yang lama. Kadang-kadang memang kita juga hanya tidak memberikan pelayanan yang terbaik, tapi juga kita harus meyakinkan customer dengan memberikan garansi servis dalam jangka waktu yang lama, sehingga customer service dapat mempercayai bisnis saya ini tersendiri. Terus kemudian dapat memperbaiki semua alat elektronik rumah tangga dan perkantoran. Jadi sehingga customer-customer yang saya tuju ini bisa saya handle semuanya, bisa saya memberikan jasa terhadap customer yang saya tuju. Terus kemudian memberikan pelayanan yang cepat, one call one solution. Jadi ketika ada panggilan ataupun ada keluhan dari customer, maka saya akan memberikan satu solusi, jadi sehingga pelayanannya cepat. Terus kemudian ada channels. Nah, ini channel ini adalah dimana bagaimana cara saya untuk agar value proposition ini sampai ke tangannya customer. Jadi solusi saya ini, jasa saya ini bisa dapat langsung ke tangannya si customer ini, si pelanggan ini. Jadi poin yang utama ini adalah ketika ada panggilan, ketika ada keluhan dari pelanggan, maka kami akan langsung mendatangi rumah tangga pelanggan tersebut, sehingga bisa langsung dilakukan apa yang harus dilakukan terhadap alat tersebut. Terus dimana memang jasa ini juga sebenarnya bisa seperti itu sih. Terus kemudian ada yang namanya customer relationship. Jadi customer relationship ini bagaimana kita menjaga customer kita yang sudah menjadi pelanggan, yang sudah pernah memberikan kita jasa terhadap pelanggan tersebut. Jadi yang pertama ini melakukan pengecekan terjadwal terhadap alat yang sudah dilakukan servis. Jadi setelah kita melakukan perbaikan terhadap pelanggan tersebut, kita akan coba memberikan pelayanan terjadwal. Ya, sebagai pelayanan, sebagai after sales yang baik. Sehingga customer akan lebih merasa diperhatikan, sehingga ada rasa aware. Jadi sehingga dapat membantu hubungan antara saya sebagai pemberi jasa dan pelanggan yang menerima jasa saya.
Terus kemudian yang poin kedua ini untuk mempererat customer relationship-nya yaitu memberi